Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya Ahmad Ali ya menyentil Partai Demokrat. Senggol lagi nih AHY dong. Jadi artinya apa? Buat apa menyenggol Partai Demokrat? Buat apa menyenggol AHY begitu kan ya? Apakah jangan-jangan Ahmad Ali atau PSI begitu sudah mulai ketakutan dengan Partai Demokrat? Gini kan semua orang akan berpotensi menjadi lawan. Nah kan akan dilihat Pak Prabowo pasti akan begitu juga kok. Siapa nanti kira-kira potensial paling potensial Dan pasangannya. Dan ketika Pak Prabowo memilih satu calon, Pak Prabowo harus siap berhadapan dengan tokoh-tokoh lain yang punya kekuatan juga kan itu. Poin abang itu sebenarnya. Iya, harus seperti itu kan. Iya. Jadi kalau Ketika dia memilih Gibran sekalipun, ya dia pasti juga akan berhadapan sama AHY dan SBY. mungkin saja. Bisa aja, pasti itu, gak mungkin. Pasti itu. Maksud abang AHY nggak akan mungkin Mendukung Prabowo Gibran jilid 2. Iya, masa iya? Kemarin aja kan kecelakaan aja kan? Kan hampir sama abang kemarin. Apa? Tim 8. Ya kan kemarin kan memang sejak awal mendukung Pak Prabowo sama Gibran. Kan enggak kan? itu bola muntah aja bang Lah maksudnya. iya, setelah tereliminasi di Mas Anies tidak mengambil dia, baru kemudian nyebrang ke sana kan? Jadi abang prediksi bahwa kalau Prabowo Gibran jilid kedua akan berlayar, pasti AHY tidak akan bergabung dalam kapal ini. Enggak mungkin bergabung. Apakah jangan-jangan begitu ada ketakutan besar kalau Presiden Prabowo Subianto akan mengambil AHY untuk menjadi wakil presiden? Kita lihat saja realitasnya. Ini baru-baru ini pernyataan dari Ahmad Ali ini ya menandakan ada sesuatu kegelisahan besar dari PSI ini. Ya, kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Salah satunya partai PSI tidak masuk parlemen. Salah satunya yang kemudian yang selalu dibicarakan di situ adalah Partai Demokrat. AHY, PDIP, AHY dan sebagainya. Apa sih sebenarnya ya yang bisa membuat Ahmad Ali dan PSI ini ketakutan begitu kan? Dia diungkapkan sendiri begitu kan? Ya diungkapkan sendiri. Kalau semisal Presiden Prabowo Subianto dengan ya AHY ini bergandengan di tahun 2029, maka dipastikan bisa saja akan melemah kabarnya. Wih, kabarnya akan melemah. Ya, senggol lagi nih begitu kan? AHY disenggol, Partai Demokrat disenggol begitu. Ya, bukankah dari Presiden Prabowo Subianto kalau mengambil AHY justru akan semakin kuat? Karena ini adalah ketua umum partai, punya elektabilitas yang kuat dibandingkan dengan Gibran. Ya. Nah, dalam pemaparan tadi, ya apa yang disampaikan Ahmad Ali mengatakan jika Prabowo berpasangan dengan Gibran, ya di tahun 2029 ya sudah pasti SBY dan AHY atau Partai Demokrat ini bisa saja jadi ya lawan. Ya, kenapa kok mengatakan seperti itu begitu ya? Dia mengungkapkan dari dulu begitu kan. Mengungkapkan apa yang kemudian dilakukan sejak mendukung Anies Baswedan. Nah, karena ada dukungan begitu kan ya, waktu dulu begitu Anies Baswedan begitu kan didukung oleh Ahmad Ali Partai Nasdem pada waktu itu dia bicarakan ya AHY ya tereliminasi begitu kan ya oleh Anies Baswedan ya, lalu kemudian tidak ada pilihan lagi dia harus loncat sana loncat sini agar apa? Agar tidak malu begitu, berdekatlah dengan Jokowi, masuk di kubu istana itu kabarnya begitu kan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini kita lihat saja masyarakat masih melihat bahwa apa yang disampaikan Ahmad Ali ini bisa saja benar, bisa saja tidak begitu. Tapi saya melihat dari gelagat Ahmad Ali begitu kan ya, bahwa AHY ini sekarang ini kan panggungnya sangat luar biasa, elektabilitasnya sangat luar biasa. Nampaknya begitu. Ahmad Ali ini akan mencari sosok yang kemudian bisa mengalahkan ya Prabowo Prabowo AHY begitu kan ya.
di tahun 2029. Jadi saya kira alternatif untuk mengalahkan Prabowo ya dengan misalnya ini jadi begitu kan ya. Prabowo dengan AHY ini bersatu di tahun 2029, maka bukan tidak mungkin politik Ahmad Ali ini akan mengambil tokoh oposisi. Seperti apa untuk bisa mengalahkan? Ya Anies Baswedan. Ya. Anies Baswedan bisa bergandengan dengan Gibran. Kenapa kok bisa bergandengan dengan Gibran, Bang? Kita lihat saja begitu kan. Realitasnya kita lihat saja. Anies Baswedan dengan Ahmad Ali sangat dekat. Anies Baswedan dengan Jokowi biasa-biasa aja. Ahmad Ali dengan Gibran ya biasa-biasa aja. Tidak ada hal yang kemudian perlu konflik begitu kan ya. Seperti Partai Demokrat, seperti Partai Golkar, Partai PAN ya. Partai mungkin ya Partai PKS mungkin akan selalu bersama Anies dan Gibran begitu kalau ini bersatu begitu. Dan inilah mungkin hitung-hitungan secara politik. Tapi nggak tahu lagi nanti begitu kan ya, karena Presiden Prabowo Subianto kan sangat kuat. Kalau Presiden Prabowo Subianto sangat kuat, bukan tidak mungkin akan mengambil wakil presidennya ya dari orang-orang atau dari tokoh-tokoh yang kemudian ya yang dianggap diterima oleh partai itu begitu. Ya, seperti Pak Safri Samsudin misalnya begitu kan, ya. Itu saya yakin semua partai pasti mau lah begitu, pasti mau. Tapi banyak realitasnya begitu kan ya. Apa yang disampaikan Ahmad Ali ini bisa saja benar. Presiden Prabowo Subianto akan semakin melemah begitu. Ya. Tapi nggak tahu lagi kalau AHY ini masa iya begitu kan. Kalau Prabowo Gibran ya di tahun 2029 ini bersatu lagi begitu kan, maka kemudian apakah Partai Demokrat akan menjadi lawan? Lalu kemudian ya Partai Demokrat mau gandeng siapa? Mau gandeng Anies Baswedan lagi? Wih, ini kan semakin menarik. Berarti ada perebutan dong di situ. Ya, berarti ada perebutan di situ begitu. Tapi sayang kalau AHY nggak nyalon. Ya kenapa? Karena pertarungan politik sekarang ini semakin sengit, elektabilitasnya semakin tinggi AHY ini, kinerjanya sangat bagus. Dan publik menaruh harapan begitu kan ya kepada AHY di situ begitu. Ya sama-sama jenderal dong ya, dan artinya sama-sama di angkatan TNI begitu kan ya. Jadi saya rasa bahwa ada plus minusnya lah begitu kan. Ada plus minusnya. Ya. Apakah ini tetap geng Solo tetap menggaungkan Prabowo Gibran 2 periode? Nah, karena tidak ada pilihan lagi. Tidak ada pilihan lagi begitu kan ya. Selain mempertahankan Gibran menjadi wakil presiden, ya tidak ada pilihan lagi. Siapa coba? Kalau dia adalah mengutarakan akan bersama oposisi yang lain begitu, saya kira Prabowo kan tetap kuat begitu kan ya. Jadi hitung-hitungnya Prabowo ngapain kita mengambil Gibran jadi beban nanti, ya mending ya pilih yang lain aja. Kan itu logika kita. Artinya secara tidak langsung kalau bisa dipastikan menang, ngapain mencari yang lain begitu. Artinya mencari masih mau mengambil Gibran begitu kan. Nah, dan saya kira ini Partai Demokrat ini disindir keras begitu oleh Ahmad Ali begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu ya. Coba kita baca satu persatu. Nih, sejak era reformasi yang diributin selalu masalah kekuasaan. Presiden baru dilantik kemarin, besoknya udah ribut ya elektoral berikutnya. Dan presiden bukannya melaksanakan janji-janji kampanye, malah kepo sama ya genteng rumah rakyat. Aduh, kenapa ya hidup bernegara ini ya setenang era Soeharto? Nah, ini ya. Kalau sudah berbicara pilpres, apa bangsa ini hanya urusin pilpres saja? Nah, tentu ada kelompok yang akan melawan incumbent dengan ambisi mengalahkan, yaitu mengusung capres atau cawapres yang cukup menjadi potensi mengalahkan incumbent meskipun secara ideologis tidak sama. Ya, tema perubahan. Benar juga begitu. Solusinya adalah partai rakyat. Tapi inilah yang terjadi begitu. Saya menganggap bahwa Ahmad Ali sekarang ini lagi mencari terus membicarakan masalah PSI dan panggung Gibran, karena tujuan tidak ada lagi begitu, tujuannya hanya satu, bagaimana posisi Prabowo Gibran ini bersatu lagi di tahun 2029. Jalan alternatifnya adalah kalau Prabowo mengambil orang lain, maka jelas Gibran akan menjadi rivalnya. Itu aja begitu kan ya. Tidak mungkin sosok dari wakil presiden Gibran Raka Buming Raka ini pensiun secara dini, bos.
Kalau masih ada bapaknya, gampang untuk mencarikan itu. Ya, salah satunya gimana? Salah satunya adalah bagaimana bermanuver sana sini begitu kan. Bisa saja Nasdem menerima Jokowi, ya, menerima Gibran. Bisa saja begitu partai-partai seperti Golkar menerima Gibran. Bisa saja elektoral ini nanti begitu kan ya, ada 3 calon. Bisa saja. Karena kita melihat bahwa persoalan-persoalan elektoral ini nampaknya banyak orang yang kemudian melihat bahwa ya berbondong-bondong pada akhirnya untuk mencari kekuasaan begitu kan. Salah satunya ya daftar menjadi calon presiden. Pasti ada 3 calon ini. Salah satunya mempertimbangkan ambang batas. Ambang batas ini kan sudah dihapus begitu. Partai-partai kecil boleh mengusulkan itu. Yang penting ada tokohnya siapa yang mau diusung begitu kan. Nampaknya saya yakin ya, kalau Prabowo ini tidak mengambil Gibran, saya yakin bahwa bagaimana Anies Baswedan dengan Gibran ini dicocokkan begitu. Ya, ngeri bos. Kalau misalnya pertarungan politik ini ya, pertarungan karena kita hanya menganalisa benar atau salah wallahu a'lam begitu kan ya. Jika ya Prabowo ya wakil presidennya adalah AHY begitu kan di tahun 2029, maka kalau digandengkan Anies dengan Gibran, ini sama-sama kuat. Karena Anies Baswedan ini kan tokoh oposisi, ya salah satunya begitu kan ya. Mengapa dia kuat, pendukung-pendukungnya selama ini begitu kan ya? Ini sangat solid sekali begitu. Jadi saya kira ini bukan tidak mungkin akan mengalahkan Prabowo. Kita lihat saja, Ahmad Ali kan punya suara 25%. Ya saat Anies Baswedan waktu itu mendukung Anies Baswedan, itu uangnya pas-pasan loh begitu kan ya. Uangnya pas-pasan, terus kemudian kita lihat saja suatu hari bahwa seorang Ahmad Ali mendukung mendukung Anies Baswedan begitu kan ya, walaupun secara pas-pasan waktu itu, tapi kan dia cukup sukses yang mengantarkan Anies Baswedan ya 25% kalau nggak salah begitu, dibandingkan dengan PDIP Ganjar begitu yang hanya 16% begitu kan ya. Ini kan menandakan ada sesuatu hal yang kemudian diinginkan ya di tahun 2009. Bukan tidak mungkin sosok yang kemudian akan menjadi kekuatan di situ adalah Anies Baswedan. Jangan-jangan Prabowo Anies Baswedan. Nah. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.